Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Diansyah. Perkenalkan nama saya Sari. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang non-blok. Blok sendiri bermulai dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Sebuah konferensi yang disiapkan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di sana negara-negara tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan kehendak mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat ini. Di bahasa Inggris, Non-Aligned Movement atau NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari tambahan dari 1.000 negara-negara yang tidak menganggap dirinya aliansi dengan atau terhadap blok daya. Organisasi ini seperti yang dicantum dalam deklarasi Hanover tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas internasional, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan merdeka menentang imperialisme, kolonialisme, non-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendidikan, dominasi, interferensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Mereka merepresentasikan 55% penduduk dunia dan nyaris 2/3 keanggotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi KTT non-blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Anggota-anggota penting dari selangnya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Cina. Walaupun organisasi ini dimaksudnya untuk menjadi aliansi yang telah jauh seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah memiliki keadaan yang dipersilahkan, dan jumlah anggotanya yang akhir-akhirnya diajak beraliansi salah satunya negara-negara adidaya tersebut. Misalnya Kuba memiliki hubungan yang tidak jauh dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok. Selama sebagian tahun bertambah buruk lagi, sebagian anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya. Seperti contohnya konflik Salam India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Ketika itu seluruh sekutu Uni Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas Muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan yang belakang sekali. Satu peristiwa demikianlah keadaan gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada kesudahan tahun 1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain, terutama blok timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba maupun mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan ini selanjutnya terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979. Pertemuan GNB berlanjut setiap 3 tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ini
Selangnya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintah yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan menjadi ketua gerakan untuk masa kedudukan 3 tahun. Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satunya yang paling penting dengan gerakan tersebut. Membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. GNP sudah melakukan peralatan yang penting dalam event tersebut. Pertemuan berikutnya disiapkan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota, di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Biasanya dari pertemuan itu dipakai untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan perang India-Pakistan. Pertemuan pertama GNB terjadi di Bucharest pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika, berasal dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Gugusan ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonisme. Pertemuan paling baru ke-13 disiapkan di Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003. Namun GNB kini bertambah tidak memiliki replikasi sejak bubarnya Perang Dingin. Prinsip dasar non-blok. Non-blok dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasila Bandung. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia memiliki peran strategis dalam lahirnya gerakan non-blok. Apa saja peran Indonesia dalam GNB? Berikut penjelasannya. 1. Sebagai pelopor gerakan non-blok, sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia turut andil dalam berdirinya gerakan ini. Bahkan Presiden Soekarno menjadi tokoh pendiri GNB bersama tokoh dunia lainnya. 3. Memimpin GNB, tak hanya menjadi tuan rumah. Indonesia juga pernah menjadi pemimpin GNB. Pada saat KTT GNB ke-10, Presiden Soeharto ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok. Konferensi Asia Afrika merupakan cikal bakal lahirnya GNB. Pada saat itu, KAA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Di waktu itu ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok dan menyatakan keinginannya untuk bersikap netral. Selain KAA, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-X yang diadakan di Jakarta pada 1-6 September 1992. Berprinsip sama seperti GNB. Semenjak merdeka, Indonesia menentang beragam kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian ini dijunjung dan diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip gerakan non-blok. Sekian dari kami kelompok 12 tentang menjelaskan gerakan non-blok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.